Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wafhamna ala syarati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh henti-hentinya mengingatkan syukur dan salawat terhadap diri kita sendiri, karena syukur dan salawat adalah dua hal yang sangat vital dalam agama kita. Nah, maka untuk itu juga sekaligus kalau kita berbicara tentang syukur dan salawat, janganlah kita hanya merasa puas kalau sudah mampu mengucap alhamdulillah. Kalau kita bicara tentang salawat, jangan kita merasa puas dengan hanya mampu mendendangkan, melakukan, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Karena dalam bentuk syukur dan salawat itu adalah hal-hal yang hakiki, hal-hal yang tersembunyi. Syukur salah satunya adalah merasakan betapa perbuatan baik Allah kepada kita. Sekalipun kita hanya diberi sedikit, tapi kita merasakan berharga dan banyak sekali. Salawat pun demikian. Hakikat dari salawat adalah bisa kita hubungkan, kita bangsakan kehidupan kita dengan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu contoh Nabi itu adalah pemaaf. Kita harus hubungkan kehidupan kita kepada orang yang pemaaf. Setidak-tidaknya kita mampu memaafkan setelah diminta orang maaf kepada kita. Nah, dan kemudian kita balik kepada ingat sistem pengajian yang kita lakukan itu juga tidak kita hanya sekedar ingin tahu tentang ayat-ayat Allah, tapi lebih dari itu kita harus atau ingin mengerti. Pengertian itulah yang akan menimbulkan pemahaman. Pemahaman itulah yang akan membetuli amal. Nah, seluruhnya itu adalah merupakan kesuksesan daripada dakwah. Jadi kalaupun kita hanya tahu tentang sesuatu lalu kita dakwahkan, itu tidak mantap. Jadi apa yang kita tahu kita harus mengerti, kita harus paham. Dan apa yang sudah kita pahami itu harus dalam bentuk amalan. Itulah kalau didakwakan baru dakwah tadi mantap, dakwah tadi sampai mencapai sasarannya. Malam ini kita sampai kepada ayat yang ke-100 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awa kullama ahadu ahdan nabaza fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. A itu namanya adalah istifham. Apakah atau adakah? Wa dan istinaf itu pemulai kata. Kullama artinya tatkala. Ahadu saling berjanji, saling mengambil janji. Ahdan adalah akan perjanjian. Nabaza melemparkan. Dia isim dhamir. Fariqun satu kelompok, satu partai. Minhum dari mereka. Bal
sebenarnya atau tetapi. Aktsaru artinya banyak sekali. Hum mereka, la tidak yu'minun beriman mereka. Jadi arti lengkap adalah dan tatkala saling berjanji mereka itu akan satu perjanjian, melemparkan akannya satu partai daripada mereka. Sebenarnya mereka itu kebanyakan mereka tidak beriman mereka. Kalau kita terjemah bebaskan, sewaktu mereka itu saling mengadakan perjanjian, lalu satu kelompok melemparkan janji itu, melupakan janji itu, atau mengkhianatkan janji itu. Ada seperti dari mereka yang seperti itu. Nah, mengapa itu terjadi? Itu dikarenakan iman mereka yang tidak beres. Itu dikarenakan mereka itu tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan tatkala datang akan mereka itu seorang rasul, maksudnya Muhammad, min indillah, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan rasul itu bagi barang yang beserta mereka, Zabur, Taurat, Injil. Itu tidak pernah dibatalkan oleh Nabi Muhammad, bahkan dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Nabaza fariqum minal lazina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim. Nah, lalu nabaza, melemparkan satu partai daripada orang-orang yang telah diberi kitab itu akan kitab Allah pada belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu tidak mengetahui mereka. Jadi maksudnya setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad itu membenarkan kitab-kitab mereka, Zabur, Taurat, Injil tadi dibenarkan itu oleh Muhammad. Tapi satu partai dari orang-orang itu, Yahudi, Nasara itu, Bani Israel itu, melemparkan kitab Allah itu ke belakang mereka. Artinya hal-hal yang tidak akan menguntungkan mereka tidak mau mengedepankan. Nah, misalnya pengakuan kitab-kitab mereka tentang Muhammad SAW dengan tanda-tandanya itu selalu ditutup-tutupi. Mengapa? Karena itu merugikan mereka, kata mereka. Kalau diangkat Muhammad, dikatakan bahwa Muhammad itu adalah memang Rasul Allah sesuai dengan tanda-tanda yang ada di dalam kitab mereka, mereka merasa dirugikan oleh Muhammad itu. Itu jadi ditutupilah segala kitab-kitab yang tidak akan menguntungkan mereka. Nah, itu kira-kira terjemahannya. Nah, balik itu kepada ayat. Ayat yang ada huruf istifham itu berarti diminta kita untuk berpikir dan diminta kita untuk menjawab. Nah, ara'aital lazi yukazzibu bidin, itu hanya adakah, bagaimana pendapatmu? Jadi kita diminta untuk berpikir. Nah, kemudian awakul lama adalah dan tatkala mengambil janji mereka itu akan suatu perjanjian. Nah, lalu melanggar mereka akannya janji itu adalah suatu pertanyaan. Dan pertanyaan itu dijawab oleh Allah juga di dalam ayat itu. Mengapa mereka melanggar janji? Nah, karena mereka itu la yu'minun, Allah memakai disebut tidak beriman. Jadi suatu janji yang diambil, kalau kita tidak merasakan, tidak percaya bahwa janji itu baik, menguntungkan, biasanya manusia itu melanggar akan janji itu. Itu maksud. Oleh sebab itu berarti kita diminta untuk menganalisa mulai daripada diri pribadi kita sampai kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan kalau kita lihat dengan ayat ini, memang tidak sedikit perjanjian-perjanjian yang telah diikat oleh manusia, yang manusia itu sendiri adalah melanggarnya, melampauinya, tidak menepatinya janji itu.
Namun kita tidak akan berbicara seluas itu. Kita cukup bicara tentang diri pribadi masing-masing. Berapakah janji-janji yang telah kita ambil? Berapakah janji yang telah kita ikrarkan? Nah, yang tidak dapat tidak janji kita adalah akan bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak dapat tidak kita sudah berjanji bahwa kita bernabi kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak dapat tidak kita berjanji bahwa Al-Quran Al-Karim itu adalah sebagai imam pedoman dalam kehidupan kita. Nah, apakah itu kita langgar? Nah, kita tinggalkan Bani Israilnya dulu. Itu yang penting, ayat itu untuk kita, bukan untuk Bani Israil. Itu sering orang itu tertipu di situ. Ayat itu tujuannya bukan untuk Bani Israil, memang untuk Bani Israil. Tapi yang ditujunya adalah kita sendiri, untuk kita, untuk orang yang membacanya. Bani Israil yang diceritakan itu kadang-kadangnya tertipu manusia di situ. Jadi walaupun kita tinggalkan kini ke syariat ayat yang menyatakan bahwa ahadunya itu mereka itu adalah orang Bani Israil, tetapi ayat itu diturunkan oleh Allah adalah untuk kita sampai akhir zaman nanti. Maka untuk itu kitalah yang harus memperhatikan diri kita sendiri. Berapakah janji-janji yang sudah kita langgar? Pelanggaran terhadap janji itu tidak sedikit, itu efeknya, akibatnya. Sehingga Nabi mengatakan salah ayat apa punya itu 3 tanda-tanda orang-orang munafik itu. Salah satunya itu memungkirkan janji. Jadi kalau sering memungkirkan janji, ini adalah merupakan tanda, merupakan bukti daripada kemunafikan seseorang. Kemunafikan itu adalah hidup di antara dua. Kadang-kadang rasa yuelo, kadang-kadang rasa tidak. Itu namanya hayun fiddara ini. Kalau tiba di hewan itu hayun fiddara ini, tidak halal itu dimakan. Hidup antara dua kampung. Ya. Prinsip-prinsip kekafiran punya percayai, prinsip-prinsip kebenaran punya percayai. Itu namanya adalah orang-orang yang hidup di antara dua. Orang itulah yang sering melanggar janji. Nah, maka tugas kita adalah untuk menyempurnakan janji kita kepada perjanjian itu sendiri. Tadi kita sebut, kalau kita bicara tentang janji itu banyak sekali, itu macam ragamnya. Yang perlu kita ingat, ada janji dengan Allah, ada janji dengan Nabi, ada janji dengan manusia. Janji dengan Allah Subhanahu wa taala adalah akan bertuhan hanya kepada Allah semata-mata. Akan berilahun hanya kepada Allah. Akan berrab hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji. Itulah janji yang tertua pada diri manusia. Kita sudah sering sampaikan itu. Memang setiap pribadi manusia di alam roh dulu sudah berjanji. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah tiada ada aku yang Tuhanmu, kata Allah. Mereka menjawab, benar engkaulah yang Tuhan aku. Sudah berjanji bahwa akan berat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harus kita pikirkan, mengapa sampai hari ini Tuhan itu kadang-kadang sudah berganti. Apa arti Tuhan? Tuhan artinya yang mengurus, Tuhan artinya yang memerintah, Tuhan artinya yang menentukan. Kita sudah berjanji dulu bahwa Allah lah yang akan mengatur, Allah lah yang akan menentukan, Allah lah yang akan menghitam memutihkan kita. Tapi ternyata di dalam kehidupan banyak terjadi bahwa dalam kehidupannya itu ya tidak lain Allah yang mengendalikan. Selalu kehendak-kehendak yang lain yang mengutamakan di dalam kehidupan. Bahkan sudah terbalik, mereka katakan sesuatu milik mereka, tetapi yang sebenarnya mereka lah yang dimiliki oleh sesuatu itu. Itulah yang terjadi dalam kehidupan. Itunya yang dikecilkan tadi, subuh masuk tabek. Susah itu kalau subuh masuk tabek padamnya.
Kalaupun dikeluarkan dari dalam tabiat itu, disalai dia dihidupkan balik, sulit itu menghidupkannya. Namun makanya diakui. Jadi manusia kalau sudah terlanjur memungkirkan janji, utamanya janji yang pertama yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, sulit mengembalikannya kembali untuk bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias mereka itu sudah berada dalam kapasitas mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Perhatikanlah kehidupan manusia kalau tidak dia itu, bahkan termasuk kita sendiri mungkin. Kita mengatakan bahwa Allah lah yang berhak. Janji itulah dikarang semenjak dahulunya. Tapi ternyata dalam kehidupan kita kini kita diatur oleh yang lain. Nah, kita ditentukan oleh yang lain, bahkan kita dipaksa oleh yang lain. Nafsu kita yang memaksa kita, berarti kita sudah bertuhan kepada nafsu. Maka dua bergandingan kalimat itu, kata Rabb, kata Tuhan itu. Satu Rabb, yang kedua Ilahun. Dan kata Ilahun itu pun sudah kita janjikan, sudah kita ucapkan, kita sumpahkan dalam kehidupan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Mengaku aku bahwa tidak ada yang Tuhan kecuali Allah. Janji itu. Bahkan lebih daripada janji itu kalimat itu. Kalimat sumpah namanya. Mengaku aku bahwa tidak ada Tuhan ilahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan janji pertama dulu sudah mungkir, dia berjanji berrab kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, kini ternyata rabnya sudah yang lain. Dengan arti kata tadi mereka sudah diatur oleh kehendak yang lain. Maka otomatis sumpah tadi, janji tadi pun itu akan berubah. Yang dia mengatakan bahwa tidak ada yang ilahun kecuali Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata ilahunnya pun sudah berubah kepada yang lain. Bisa kita pahami. Jadi kata Rabb itu nampaknya itu adalah artinya pencipta. Jadi kalau ditanyakan mengapa Allah disebut dengan Rabb, karena dia mencipta. Kemudian mendidik. Mengapa Allah disebut dengan Rabb? Karena dia yang mendidik, dia yang mengatur. Nah, dan pengaturannya itu melampaui seluruh aturan yang ada. Tidak ada satu pun yang bisa menyamai. Nah, jangankan melampaui, menyamai aturan Tuhan pun tidak bisa disamai oleh apapun. Itu harus diakui. Sedangkan kata ilahun, nah itu adalah yang memaksa, ya, yang membuat kita tadi memaksa, ilahun. Jadi kedua kata itu adalah beriringan. Kadang-kadang kalau ulama mengatakan kata-kata ilahun itu berasal daripada alaha. Alaha itu boleh berarti itu kemauan keras, boleh berarti itu keinginan, boleh berarti itu kebutuhan. Ilahun itu sudah menjadi isim. Artinya kalau tadi yang alahanya mencintai, ilahunnya yang dicintai. Kalau alahanya tadi berarti yang ditakuti, ilahunnya yang ditakuti. Kalau alaha tadi memaksa, artinya ilahun adalah yang memaksa. Itu bedanya. Ternyata pun itu pun sudah sulit dipertanggungjawabkan, dipertahankan dalam kehidupan. Mengapa? Karena walaupun mereka mengucap dua kalimat syahadat, mengaku bahwa tidak ada yang Tuhan yang ilahun kecuali Allah, tetapi ilahun mereka sudah berganti dengan yang lain. Mereka lebih membutuhkan sesuatu dibandingkan dengan butuh kepada Allah. Mereka masih menakuti segala sesuatu selain daripada takut kepada Allah. Mereka mengharap kepada yang lain dibandingkan harapan kepada Allah. Kadang-kadang hilang harapan kepada Allah karena mengharapkan sesuatu yang ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti benar janji itu perlu dihidupkan kembali. Tadi dimulai oleh Allah dengan istifham. Nah, coba kita bertanya. Apa yang dikatakan janji berarti sudah terjawab. Nah, lalu bagaimana yang janji itu juga sudah kita jawab bahwa janji itu terjadi dulu di alam roh dan kemudian kini kita sudah berjanji kepada Allah melalui dua kalimat syahadat. Pertanyaan yang ketiga, mengapa janji itu? Kalau janji tidak ditepati bagaimana? Kalau janji itu ditepati bagaimana?
bukan persoalan inti. Ya. Jadi seseorang yang melanggar janjinya, maka justru mereka itu tadi jatuh kepada kelompok-kelompok orang munafik. Yang orang-orang munafik itu tidak akan pernah dapat masuk ke dalam surga, karena dia dalam neraka itu di bawah sekali nanti diamnya. Jadi dalam surah Nisa, cari di situ ayatnya, bahwa orang-orang munafik di bawah sekali di dalam neraka itu diamnya. Di bawah pula daripada iblis. Mengapa? Karena iblis itu memperdayakan manusia dari hal-hal yang berbentuk halus. Tapi kalau manusia yang sudah menjadi munafik, maka dia akan menghalang-halang manusia secara zahir, secara nyata. Jadi berarti lebih kualitasnya daripada iblis sekalipun, keburukan kejahatannya daripada iblis sekalipun. Jadi itulah yang perlu kita renung-renungkan. Ditambah lagi dengan janji kepada Nabi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tadi mengaku bahwa Rasul itulah yang Muhammad itu Rasul Allah. Dialah yang membawa kebenaran itu kepada kita. Muhammad itulah yang menjelaskan segala sesuatunya kepada umat. Tidak mungkin kita tahu surga, tidak mungkin kita tahu neraka kalau tidak diutus Nabi, tidak diutus Muhammad kepada umat. Tidak ketahu kita tuh benar, tidak ketahu kita batil kalau tidak ada Muhammad SAW. Nah, maka petunjuk mengenai itulah yang ada di dalam Al-Quran, tambah dengan yang ada dalam Sunnah. Jadi Quran itu apa? Menunjuki. Yang Sunnah itu apa? Menerangkan petunjuk tadi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran mengatakan contoh, iza kuntum ila shalah fasilu wujuhakum. Apabila kamu akan sholat, basuh muka kamu. Nah, Allah tidak menjadikan mana yang muka, tetapi Nabi lah yang menjelaskan mana yang dimaksud dengan muka. Begitu. Jadi kehidupan kita tanpa rujuk kepada Al-Quranul Karim itu sulit untuk kita pertahankan kebenarannya. Nah, terus terang kita zaman kita kini adalah zaman kompetisi, istilah pengajian. Kompetisi tadi itu istilahnya itu ingin menang, ingin benar, ingin terpandang. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam iklan saja kalau kita lihat, tidak ada iklan itu yang menomor 10 kan iklannya tidak ada, tetap nomor 1 kan. Ya, 2 pabrik sampo, kedua-duanya nomor 1 kan. 10 pabrik sabun ke 10-10-nya itu nomor 1 kan. Itu yang dikatakan kompetisi. Dan terkadang-kadang pun agama sudah masuk ke wilayah itu, wilayah kompetisi. Nah, sehingganya mereka mengatakan ini yang benar, kalau tidak seperti ini tidak benar. Misalnya orang ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu tidak benar, yang benar itu tidak tasawuf. Tapi apa yang tidak tasawuf itu mereka pun tidak sanggup menjelaskan. Nah, kata-kata orang tasawuf pun begitu. Kalau tanpa agama tadi, tanpa hakikat, tanpa tasawuf, tidak sampai dapat apa yang dituju. Tapi kadang-kadang di waktu ditanyakan kepada mereka apa yang tasawuf itu, mereka pun tidak tahu. Itulah yang terjadi. Jadi ketidakmengertian dan ketidakpahaman itulah yang menimbulkan kompetisi di dalam kehidupan berbangsa. Maaf saja di media ini telah nampak itu. Ya, kalau kita lihat antara aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kemudian dibandingkan dengan pengajian-pengajian yang dibentangkan oleh Wahabi atau Salafiyah, itu seolah-olah banyak yang berlawanan di situ. Nah, kita orang-orang awam jadinya nanti menjadi orang yang buyar, tak dapat dipilih. Dia di dalam TV aswaja, serbannya godam-godam, jubahnya dalam-dalam, ahlinya di dalam berbahasa Arab, jalerinya kitab kuning, pantas rasanya kita ikut. Di waktu menonton TV yang lain, mereka pun seperti itu, yang membatalkan apa yang ada di aswaja,
tetapi mereka pun jubahnya dalam-dalam, janggutnya panjang-panjang, nah serbannya pun tinggi-tinggi. Kita ragu mana yang harus kita ikuti. Patut mereka itu Rasulnya diikuti. Nah, lalu apa yang harus kita ambil kesimpulan di situ? Kita harus ambil kesimpulan. Kalau yang dibincangkan tadi masalah tasawuf dengan yang tidak tasawuf, kedua-duanya bisa menyesatkan. Tasawuf, ingat, kalau disesatkan oleh tasawuf, kesesatannya paling jauh sekali. Tidak ada kesesatan yang sejauh orang yang disesatkan oleh tasawuf. Tapi kalau tasawufnya benar, maka tasawuf akan menunjukinya, memberikan petunjuk kepadanya melalui tasawufnya itu. Tidak ada yang sedekat-dekat orang yang bertasawuf itu kepada Tuhan dibandingkan dengan yang lain. Paling dekat orang tasawuf itu dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaji syariat pun begitu. Kalau ada kata syariat tadi itu tidak berisi, tidak ada punya roh, itu adalah kesesatan. Tapi ada pula orang yang rohnya saja yang dia perhatikan, tapi tidak penting gerak lahirnya, itu pun kesesatan. Jadi kita harus dapat mengambil kesimpulan, walaupun di atas namakan tasawuf, orang mencaci tasawuf atau orang yang mempermenang tasawuf, itu tasawuf bisa menyesatkan dan bisa untuk menyelamatkan. Ilmu syariat pun begitu, ilmu syariat bisa menyesatkan dan bisa untuk menyelamatkan manusia. Pertanyaannya, bilakah manusia itu disesatkan oleh tasawufnya? Apabila dia tidak merujukkan kepada Al-Quran Karim, kepada wahyu dan sunnah tadi. Bilakahnya mendapat petunjuk oleh tasawufnya? Apabila tasawufnya itu dirujukkan kepada Al-Quran dan sunnah. Sebaliknya juga demikian, orang-orang syariat juga akan sesat kalau tidak merujukkan kepada Al-Quran dan sunnah, dan orang-orang syariat pun akan mendapat petunjuk kalau merujukkan kepada Al-Quran dan sunnah. Timbul persoalan yang kedua, merujukkan, mengukurkan kepada Al-Quran itu bagaimana? Persoalan masih pula itu jadi perbincangan, jadi perdebatan dan pertentangan. Kembali kepada Al-Quran, mengukur kepada Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran dan sunnah itu adalah dalil. Dalil itu artinya adalah alasan. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu itu baik, apa alasannya? Kalau kita mengatakan sesuatu itu salah, apa alasannya? Biasanya itu alasan-alasan itu tidak Quran dan sunnah saja. Ada yang dimaksud dengan dalil akli namanya, dalil akal namanya. Kalaupun kadang-kadang sudah setuju dengan dalil Quran dan sunnah, tapi kalau itu berlawanan dengan akal, maka justru itu juga perlu dipertanyakan. Contoh, pagi tadi disampaikan di situ masalah satu ayat Al-Quran yang itu kajinya itu adalah lebih cenderung kepada hakikat atau tasawuf. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur langit dan nur bumi. Kalau itu gegabah mengartikan ayat itu secara syariat itu akan disesatkannya, secara hakikat atau secara tasawuf itu akan disesatkannya. Apa sebab? Kalau kita hanya menganggap nur itu dalam satu bentuk, itu cahaya, pasti orang akan memahami bahwa Allah itu adalah cahaya. Kalau Allah sudah dipahami sebagai cahaya, itulah kesesatan yang paling jauh tadi. Yang paling jauh itu